nanti ditulis belum hidup. Apa? Oh ya, berarti gimana? Kita ulang. Halo? Ulang. Bismillah. Belum pencet. Kita mulai. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjut mudarasah bahjatut tullab di bab ma yuhdhafu minal huruf. Kita selesai di bait 49 akhir pembahasan kita, yang intinya dari awal dari Ana sebutkan sampai bait 49 ini itu semuanya membahas terkait penghapusan alif ketika berada di awal. Jadi kita bilang ma yuhdhaf minal huruf ini sama seperti ma yuzad minal huruf. Yang ditambahkan itu ada huruf-huruf tertentu. Nah, di sini juga begitu. Yang dikurangi, yang dihapus juga huruf-huruf tertentu. Salah satunya alif yang pertama. Alif ini dihapus imma ketika berada di awal, atau ketika dia berada di tengah, atau ketika berada di akhir. Yang sudah kita selesaikan sampai bait 49 ini, dari awal pembahasan ma yuhdhafu minal huruf, semuanya membahas penghapusan alif ketika berada di awal. Maka kita contohkan tadi, misal penghapusan alif di awalan kata isim. Kalau apa? Kalau kemasukan hamzatul istifham, atau di awalan kata ibn dengan 3 keadaannya. Salah satunya apa? Kalau kata ibnnya diucapkan di antara 2 alam dan dia menjadi sifat, menjadi badal, artinya nanti apa? Dia tidak berada di awal jumlah. Sehingga kalau nanti dia berada di awal jumlah dia jadi khobar, bukan jadi sifat. Makanya kita syaratkan apa? Yakunu sifatan wa yakunu atsani minal alamain apa? Min jihatil ubuwah. Ini kan salah satu maudhi kapan alif atau hamzatul wasl di awalan kata ibn dihapus. Nah, ini pokoknya semuanya yang sudah kita bahas itu membahas penghapusan alif ketika berada di awal. Nah, masuk kepada bait yang baru di perkataan beliau rahimallahu taala wa alifun min ba'di hamzin tursamu bi alifin isqatuha muhattamu. Ini pingin membahas penghapusan alif ketika berada di tengah kata. Ketika berada di tengah kata. Ini saat masalahnya sudah pernah terulang kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Alakulil ini apa? Terkait masalah apa? Terkait ketika ada perjumpaan 2 hamzah di kata. Dan hamzah yang pertamanya maftuh. Jadi kita kalau belajar shorab akan kita dapatin apa? Salah satu kaidah iklal yang bunyinya apa? Idza ijtama'ati al-hamzatan. Tamam, Ustaz? Kalau ada terjadi perjumpaan 2 hamzah dan hamzah yang pertamanya apa? Mutaharrikah, maka nanti hamzah yang kedua apa? Kullibat ala harfin apa saat mujanisin li harakatil hamzatil ula. Maka nanti hamzah keduanya harus diubah menjadi huruf yang sejenis dengan harokat hamzah pertamanya. Nah, ini masalahnya terjadi perjumpaan 2 hamzah kalau hamzah yang pertama maftuh. Kalau hamzah yang pertama maftuh, berarti hamzah kedua kita ubah menjadi apa? Alif. Nah, ini alifnya nanti itu dihapus. Ini dia, alif di tengah kata itu masuk itu. Jadi nanti di kata yang di situ apa? Ada 2 hamzah di kata tersebut. Hamzah pertamanya maftuhah. Maka nanti hamzah yang keduanya itu diubah menjadi alif dan dia tidak dituliskan. Kenapa nggak dituliskan? Kenapa, Ustaz? Karena nanti keseluruhannya hamzah yang pertama akan ditulis ala suratil mad. Jadi contohnya gimana? Misalkan Adam. Adam itu kan asalnya apa? Adam. 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 Adam itu asalnya apa? Adam. Ada perjumpaan 2 hamzah. Ada perjumpaan 2 hamzah. Hamzah yang pertamanya maftuh. Maka hamzah yang kedua diubah menjadi apa? Alif. Nah, ini kita tulis begini kan. Tapi apakah nanti dalam penulisannya Adam ini alif kita tetap tuliskan? Enggak. Udah enggak kita tuliskan. Nah, ini maudhi yang pertama, alif dihapus ketika berada di tengah kata. Nah, nanti kita tulis jadinya apa? Adam. Hamzahnya nanti kita tulis ala surati al-mad. Ya, ala kulli hal ini bait yang pertama pingin menyebutkan maudhi yang pertama kapan alif dihapus ketika di tengah kata. Jadi pokoknya ketika dia berada di tengah kata yang
ada perjumpaan hamzah di awalnya. Ada perjumpaan hamzah apa di awalnya. Ya, bisa jadi nggak di awal. Intinya ada perjumpaan dua hamzah. Hamzah yang pertamanya maftuhah, dan nanti hamzah yang kedua diubah menjadi alif. Ini alif tidak lagi dituliskan, melainkan apa, nanti hamzahnya ditulis ala suratil mad. Coba kita baca perkataan Syekh rahimahullah taala, nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Wa alifun, ini mimba di hamzin tursamu bi alifin. Jadi alif, ini alif yang berada di tengah, ketika dia jatuh setelah apa, hamzah yang ditulis dengan alif. Ya, hamzah yang ditulis dengan alif kan sebenarnya kan ada kaitannya dengan apa, dengan yang pernah kita bahas di pembahasan hamzah. Ya, hamzah ditulis di atas alif apa? Kalau dia berada di awal kan sudah pasti apa? Ditulis di atas alif macam ini. Ya, kayak gitu apa? Ya, terbayang antum. Ya, kalau dia maftuhah, kalau dia apa? Maftuhah. Ya, makanya ketika kita bilang kalau ada perjumpaan dua hamzah dan dia maftuhah. Ya, meskipun kalau di awal itu enggak penting dia maftuhah atau enggak. Ya, misalkan di tengah. Misal kalau di tengah ma'aribun, gimana ma'aribun? Kita tulisnya ma'aribun, kan enggak kita tulis alifnya lagi. Ya, kalau hamzah mutawassithah jadi syaratkan apa? Dia maftuhah. Kalau misalkan perjumpaan dua hamzahnya itu di tengah kata, maka kan kita bilang tadi perjumpaan dua hamzah awalannya maftuh. Ini mungkin mu'athir, ini butuh ini. Tapi kalau di awal kan ya nggak usah kita bilang maftuhah pun dia sudah pasti ditulis di atas alif. Ya, Pak maksudnya tadi ya. Jadi kan beliau bilang alif kalau diucapkan setelah apa, hamzah yang ditulis di atas alif. Nah, kebayangkan sama kita di pembahasan hamzah yang lalu, kapan hamzah ditulis di atas alif? Ya, kalau di awal udah nggak kita syaratkan harus maftuh kan gitu. Karena sudah pasti ditulis di atas alif. Tapi kalau dia di tengah, misalkan terjadi perjumpaan dua hamzahnya di tengah, maka kan kita syaratkan apa? Ya, antakuna maftuhan. Ya, salah satu potensinya kan apa? Ketika hamzahnya maftuh dan sebelumnya juga maftuh, maka seperti di kalimat ma'arib. Nah, jadi ini kata beliau wa alifun mim ba'di hamzin tursamu bi alifin. Ini kembalikan lagi kepada pembahasan yang sudah kita lewat di rasmul hamzah. Kapan hamzah ditulis di atas alif? Isqatuha muhattamu, isqatul alif muhattamu wajibu. Nah, jadi kata Syekh, alif kalau diucapkan setelah hamzah yang ditulis di atas alif, artinya di sini ada perjumpaan dua hamzah, baru hamzah yang kedua diubah menjadi alif karena hamzah yang pertamanya maftuhah, maka alif yang kedua yang dia merupakan perubahan daripada hamzah tadi, nah ini tidak lagi dituliskan, melainkan nanti hamzah yang pertamanya ditulis ala suratil mad. Maka kata Syekh isqatuha muhattamu wajibu. Kemudian saat di bait kedua, ini ingin menyebutkan maudhi kedua. Selesai ya dari maudhi pertama ya. Ala kulli ini contohnya seperti Adam, Ma'arib dan lain sebagainya. Jadi di bait yang ke-51 beliau ingin menyebutkan maudhi kedua. Kapan alif itu tidak lagi dituliskan? Ini ada kaitannya dengan yang sudah kita pelajari tasriful izzi. Yang antum sudah pelajari tasriful izzi. Antum sudah sampai naqis, udah sampai naqis belum? Udah sampai naqis belum? Antum? Naqis udah? Belum? Belum nyampe? Nah, udah toh? Dulu udah. Itu gini, Ustaz. Jadi kalau fi'lun madin binanya naqis. Jadi kita bicara tasrif lugawinya ya. Kita lihat kepada bahasa fokus kepada harful ilahnya. Kan kalau tasrif lugawi itu kan fokusnya gini, Ustaz. Kapan harful ilahnya mengalami penghapusan, kapan tidak gitu kan? Misalkan da'a. Kalau kita tasrif dia kepada tasrif lugawi, kapan alifnya yang dia harful illah, yang dia asalnya waw kalau di da'a, atau misalkan jaro yang asalnya apa? Ya. Kalau di jaro, kapan dia dihapus, kapan dia dihapus? Nah, ini kan pembahasannya melihat kepada wazan. Kalau nakis, kalau fi'il madin yang binanya nakis tadi berwazan fa'ala, maka dia dihapus kapan alifnya? Alifnya kapan dihapus? Kapan dihapus? Kalau bersambung dengan wawul jamaah dan juga ta'ut ta'nis sakinah. Betul kan? Da'awa, da'au, kan nggak diucapkan lagi kan alifnya. Asalnya apa? Da'au gitu kan. Asalnya kan da'au, tapi kan dihapus. Di ajri apa? Iltiqa sakinin karena ada perjumpaan dua sukun. Terus da'ata diucapkan lagi alifnya? Enggak kan? Jadi asalnya gimana? Asalnya kalau kita lihat kepada asalnya da'at, tapi kan dihapus apa? Iltiqa sakinin.
Itu kalau fa'ala. Kalau fa'ula sama fa'ilah. Kalau fa'ula sama fa'ilah, misalkan danua, rodiya, kapan dihapus, kapan nggak dihapus? Dihapus kalau bersambung dengan waul jamaah saja. Adapun kalau bersambung dengan ta'u ta'nis sakinah nggak dihapus. Gimana? Danua, danu dihapus. Danuat nggak dihapus. Rodiya, ya ini meskipun rodiya itu kan sebenarnya asalnya waw juga ya. Ya tapi ya dia fa'ilah gitu intinya. Ya, rodiya, kita bilang rodu. Rodiyat dihapus nggak? Enggak. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan itu. Dan kalau Anda lihat ya sebenarnya nggak ada kaitan dengan imla ya, lebih ke sorof. Ya tapi ini yang disebutkan beliau intinya mimbab murojaah tadi kita sebutkan terkait tasrif lugawi di fi'il madin yang binanya nakis. Maka kita bilang harful illah yang berada di akhir fi'il madin yang binanya nakis tadi itu dihapus kalau bersambung dengan wawul jamaah dan juga ta'u ta'dis sakinah kalau wazannya fa'ala. Kalau wazannya fa'ula dan fa'ila dia dihapus, artinya harful illahnya dihapus, hanya alifnya tadi yang di harful illah dihapus hanya ketika apa? Dia bersambung dengan wawul jamaah saja. Adapun ketika bersambung dengan ta'u ta'dis sakinah dia tidak dihapus. Maka coba kita bisa ta'alik ini ya. Kalau kita udah tahu itu, kita bisa ta'alik perkataan Syekh. Wa aliful madi ma'al wawi hudhif. Ini nggak ya. Wa aliful madi itu maksudnya al-madi an-naqis. Nama maksudnya alif alif yang ada di fi'il madin yang binanya naqis. Entah itu yang asalnya waw ataupun yang asalnya apa? Ya. Wa aliful madi ma'al wawi. Ma'al wawi ini maksudnya mawil jamaah. Ma'al wawi itu maksudnya mawil jamaah. Hudhif. Jadi kita bilang apa? Kalau ma'al wawi gimana? Mutlaqan. Kalau ma'al wawi gimana? Mutlaqan. Mutlaqan maksudnya apa? Mau dia fa'ala, mau dia fa'ula, mau dia fa'ila. Semuanya dihapus nih sama wawul jamaah. Tamam, Ustaz? Wa aliful madi ma'al wawi hudhif. Kadza litat-ta'nits hadfuha urif. Nah, begitu juga ketika bersama dengan ta'u ta'nis sakinah. Tapi jujur saja ya. Mohon maaf. Ini berarti berkaitan dengan fa'ala saja nih. Karena alif. Karena kalau fa'ula kan bukan alif lagi, Ustaz. Kalau fa'ila bukan alif lagi kan? Mohon maaf lah. Tapi ya enggak apa-apa, itu mimbab murojaah. Guys, ini berarti khusus fa'ala, udah enggak perlu antum kasih ta'lik tadi. Ma'al waw itu maksudnya fa'ala, fa'ula, fa'ila. Kenapa? Karena alif. Alif sudah pasti apa? Fa'ala. Wa aliful madi an-nakis. Berarti kan madinya udah pasti fa'ala. Ya sudah kita tahu tadi. Kapan alif ini dihapus? Kalau bersambung dengan wawul jamaah sama ta'u ta'nis sakinah. Tapi ya, tadi kita sebutkan ya meskipun nggak nyambung di sini ya nggak apa-apa. Mimbabil murojaah. Wa aliful madi. Ya kalau udah alif berarti ya fa'ala. Tahu Ustaz? Wa aliful madi an-nakisi ma'al wawi ma'awawil jamaah hudhif dia dihapus. Kadza litat-ta'nits. Begitu juga ketika bersama dengan ta'u ta'nis hadfuha urif. Jadi nanti kalau kita tulis da'au nggak lagi ditulis alifnya, da'at juga nggak lagi ditulis apa? Alifnya. Nah, jadi itu ya sedikit pelebaran dari kita ya. Padahal nggak ada kaitannya karena alif. Kalau dia fa'ula udah nggak ada lagi alif, nggak ada lagi alif. Fa'ila apalagi. Karena kan alif itu kapan muncul? Ya karena apa? Ada pengharokatan waw dan juga ya sebelumnya apa? Maftuh. Ainnya kan maftuh. Itu kan terjadi di fa'ala saja. Makanya apa nanti? Kulibat al-waw wal ya alifan. Ya, makanya nanti akhirnya alif dan itu tidak terjadi kecuali kalau apa? Madin nakisnya berwazin fa'ala. Ya, tapi enggak apa-apa. Mimbab tawasu. Terus saat penghapusan alif di tengah akan disebutkan beliau terjadi juga di beberapa kalimat yang akan gue sebutkan. Nah ini banyak nih Ustaz. Kita lihat ya. Ini mudah nih. Qala rahimallahu taala kadzaka begitu pula apa? Kadzaka hadful alif wasatan tadi saat. Kadzaka hadful alif wasatan di beberapa kalimat akan gue sebutkan. Kadzaka fil harith. Ini Ustaz, fil harith. Itu alif yang setelah ha. Tapi ingat saja, semua ini kalimat-kalimat akan disebutkan itu alif yang enggak dituliskan indal qudama. Indah mana? Indal qudama. Adapun indal muhdatsin itu maksudnya indal mutaakhirin itu semuanya dituliskan. Jadi ini yang akan beliau sebutkan
Itu kalimat-kalimat yang di tengahnya ada alif dan tidak dituliskan tapi indal qudama. Kalau kata syarih indal ba'd. Tamam Ustaz? Kadzaka fil harithi itu alif setelah ha. Warrahmani itu alif setelah mim. Alif setelah mim. Tamam Ustaz? Wallahi alif di lafdzul jalalah itu. Alif di lafdzul jalalah. Zaid yang di tengah. Wal ilahi itu alif setelah lam, ilah. Dia enggak ditulis. Jadi gini kan kalau kita ya sebenarnya boleh aja kan, berarti kan itu menunjukkan ada khiyar saja. Antum boleh nulis al ilah kayak gini, bisa juga apa? Al ilah. Ya antum tuliskan alifnya. Kalau kayak gini kan berarti enggak antum tuliskan lagi, Ustaz. Alif setelah lam ini ya, al ilah. Ilah. Jadi antum boleh ilah, ilahun, boleh juga apa? Ilahun. Ya kita ngelihat yang seperti ini ya menyikapinya bagaimana? Ya, berarti ada keluasan. Kita sebagai muqallidnya apa? Oh, ini ada keluasan. Antum boleh nulis ilahun bil alif ataupun tanpa alif. Ya ala kulli ini semuanya apa? Beliau menyebutkan apa termasuk yang enggak dituliskan tapi kita bilang indal qudama atau kata syarih indal ba'd. Kadzaka fil harithi warrahmani itu al harits alif setelah ha, ar-rahman alif setelah mim. Wallahi itu alif yang di tengahnya di lafdzul jalalah, wal ilah alif setelah lam, dzil furqani ini takmilah bait saja, wal ilahi dzil furqani. Jadi D-nya itu badal dari al ilah. Kemudian saat kata yang selanjutnya, kalimat yang selanjutnya yang di tengahnya alifnya dihapus, jam'is sama itu maksudnya as-samawat. As-samawat. Saat itu maksudnya alif yang mana? Alif yang setelah waw. Alif yang setelah waw. Nah, itu saja alif yang setelah waw. Kalau di syarah disebutkan alif yang dia lil jama'. Alif yang dia lil jama'. Maksudnya alif apa? Alif yang sebelum ta. Nah, karena kan yang namanya jamak muannats salim dengan apa? Dengan menambahkan alif dan ta. Itu maksudnya alif yang dia lil jama'. Nah, kalau antum baca di syarah itu alif yang dia lil jama', artinya alif yang setelah waw. Jam'is sama wa mithlu ishaq arifi. Ini saat wa mithlu ishaq. Ishaq dan yang semisalnya. Maksudnya apa? Antum tulis kullu alamin masyhur. Kullu alamin masyhur. Setiap identitas yang masyhur. Kullu alamin masyhur. Hurufuhu aktsar min thalathah. Kullu alamin masyhur hurufuhu aktsaru min thalathah. Hurufuhu zaidatun ala thalathah. Jadi setiap identitas yang masyhur, ya berarti ini berkaitan apa, Ustaz? Ya, kita bilang anbiya atau yang tersebutkan di Al-Qur'an. Misalkan nanti ada Haman dan lain sebagainya lah. Pokoknya alam masyhur dan hurufnya lebih dari 3, Ibrahim, Sulaiman. Ya ini Ishak dan yang semisalnya tadi apa? Setiap identitas yang masyhur jumlah hurufnya lebih dari 3. Maka nanti apa? Alif yang berada di tengahnya enggak dituliskan. Ishak. Jadi Ishak itu ya ini macam yang disebutkan di matan, Ishak. Enggak ditulis, itu alif yang setelah ha. Kalau Ibrahim gimana? Ibrahim, alif setelah ra, enggak ditulis. Sulaiman gimana? Alif setelah mim. Pokoknya alif yang di tengahnya nggak tulis. Di setiap identitas yang masyhur hurufnya lebih dari 3. Nah, jadi maka kata beliau wa mithlu ishaq ta'rifi. Ya, mithlu ishaq itu apa tadi? Kullu alamin masyhur hurufuhu zaidatun ala thalathah. Jadi kata Syekh jam'is sama wa mithlu ishaq ta'rifi fa alifan fihi minar rasmihi dhifi. Ya, ini takbilah saja. Ya, kata beliau, ya alif di kata ishak dan yang semisalnya tadi apa dalam penulisan tidak ditulis. Ini kita bilang indal qudama atau indal ba'd. Tamam saja indal ba'd. Selanjutnya beliau melanjutkan dengan menyebutkan kata-kata atau kalimat yang lain yang alif di tengahnya itu dihapus. Kamitsli lakin itu lakin juga. Itu alif setelah lamnya, lakin. Lakin sama lakinna sama. Lakin sama lakinna sama. Kamitsli lakin au thalathin rukibat bimi'ah. Rukibat bimi'ah. Jadi seperti di kata lakin, alif yang setelah lamnya itu dihapus artinya tidak dituliskan.
Au salasin, alif di setelah lam. Alif yang setelah lam di kata salas, ini antum tambahkan rukibat bi mi'ah kalau dia ditarkib dengan mi'ah. Kalau dia ditarkib dengan apa? Mi'ah. Jadi gimana kita tulis? Kita nulisnya gimana? Ya, udah tinggal ditulis aja. Tinggal ditulis sih gimana? Gimana tulisnya? Tinggal ditulis. Jadi nanti nyambung semua. Ini kan kemarin kita bahas ini kan. Alif di mi'ah kan ditambahkan. Tapi ini nanti di salasnya ini alif yang setelah lam itu udah nggak dituliskan lagi. Artinya apa? Dihapus. Ketika dia ditarkib dengan mi'ah. Jadi au salasin rukibat bi mi'ah, bi kalimati mi'ah. Terus kata Syekh, fa alifun minha bi rasmin hudifat. Ya sama, maksudnya ya alif di kata lakin, di salas ketika ditarkib dengan mi'ah, itu alifnya dihapus. Tahu Ustaz ya? Wadih. Terus wa alifan bismil isyaratih dhifi ma'lami bu'din fahfadhan hatun sifi. Ini juga masih bentar. Ya, masih ini terakhir kayaknya ya. Atau mana ya? Iya, ini terakhir. Ini terakhir alif yang dihapus apa ketika berada di tengah. Ini terakhir, Ustaz. Wa alifan bismil isyaratih dhifi ma'lami bu'din fahfadhan hatun sifi. Itu alif yang ada di ismul isyarah. Kalau ismul isyarahnya sudah kemasukan lamul bu'd. Jadi kan ya kita merojaah nih ya, nahwu ya nih, terkait ismul isyarah. Ya, terkait ismul isyarah. Di ismul isyarah itu kan ada yang namanya penambahan lamul bu'di. Penambahan lamul bu'di itu kapan? Kalau ada penambahan kaf. Ada tanya, penambahan kaf itu kapan? Kaful khitab. Kapan penambahan kaf? Kalau ingin menunjuk objek yang jauh. Baru ditambahkan kaf kan? Ketika ada penambahan kaf, maka kita bebas milih kan? Boleh ditambahkan lam atau tidak. Selama apa? Belum ada penambahan hak. Karena kalau sudah ada penambahan hak, maka nggak boleh lagi penambahan lamul bu'ud. Jadi, nah berarti kan ini konteksnya kalau ada penambahan lamul bu'ud, nggak ada hak tanbih. Jadi, nggak ada hak apa? Hak tanbih. Artinya ada penambahan kaf dan kita tambahkan lamul bu'ud. Nah, di kondisi ini, maka nanti alif yang ada di ismul isyarah nggak dituliskan lagi. Maksudnya gimana? Zalika. Gimana tulis zalika? Zalika. Itu alif setelah dal itu maksudnya. Jadi alif setelah dal. Ditulis nggak? Nggak. Kenapa? Karena ada lamul bu'ud. Coba kalau nggak ada lamul bu'dinya, gimana? Zaka. Gimana tulis zaka? Tulis kan alifnya. Jadi ini maksud beliau. Jadi alif di ismul isyarah. Bayangin aja tadi zalika. Alif di ismul isyarah apa? Hapuslah ketika kapan? Ma'alami bu'din. Kalau ismul isyarahnya sudah kemasukan lamul bu'd. Dan kita sebutkan tadi lamul bu'd ini tidak mungkin ditambahkan kecuali apa? Kecuali ketika ada yang namanya penambahan apa? Kaful khitab. Kaful khitab kapan ditambahkan? Ketika ingin menunjuk objek yang jauh. Jadi zalika nanti alif setelah dalnya nggak dituliskan. Jadi diucapkan tapi nggak dituliskan, dihapus. Wa alifan fismil isyaratih dhifi. Alifan itu kan mansub ala anna maf'ulun bih muqaddam. Jadi ihdhif alifan fismil isyarah kapan? Ma'lami bu'din fahfadhan hatun sifi. Ini hafalkan ini. Ini maksudnya apa Ustaz? Fahfadhan ha. Ya, yang seperti ini semuanya apa Ustaz nanti? Ya, dihafalkan wala yuqas alaih. Fahfadhan ha wala taqis alaiha. Ya, jadi ini semuanya dihafalkan Ustaz. Ini semuanya dihafalkan. Artinya ini amrun apa? Amrun sama'i. Apa? Yuhfad wala yuqas alaih. Maka kata Syekh, fahfadhan hatun sifi tusib. Tunsifi tusibi. Fahfadhan hatun sifi tusibi. Artinya ihfadhanha wala taqis 'alaiha. Karena ini semuanya amrun sama'i, didapatin daripada apa? Al-qudama, mereka tidak menuliskan alif di tengah apa? Kalimat-kalimat ini disebutkan tadi. Ar-Rahman atau As-Samawat atau misalkan tadi setiap alam masyhur yang hurufnya lebih dari 3. Ya, tamam Ustaz ya. Selesai dari penghapusan alif yang di tengah. Ini bait berapa nih? Kata kahatan B. Ini bait berapa nih? 56. Dari bait 56 sampai terakhir nanti beliau akan menyebutkan penghapusan alif ketika berada di akhir. Ketika berada di akhir kata. Nah, beliau sebutkan pertama itu ketika berada di akhir hak tanbih, berakhir di kata hak tanbih. Ini masih ada kaitannya dengan ismul isyarah. Ini masih ada kaitannya dengan apa Ustaz? Dengan ismul isyarah
tapi ha'u tanbih. Ha'u tanbih, Ustaz. Ya, ha'u tanbih. Ya, meskipun sebenarnya ha'u tanbih ini tidak hanya ditambahkan ismul isyarah. Bisa jadi ditambahkan sebelum ana, misalkan ha ana, atau ha antum. Ya, Al-Qur'an beliau pikir membahas penghapusan alif yang berada di akhir kata ha tanbih tadi. Jadi, Ustaz, kapan kita terus, Ustaz? Di dua keadaan. Kita tulis dulu di dua keadaan. Nah, kapan hak tanbih alif yang berada di akhirnya itu dihapus, tidak dituliskan? Pertama, saat idza dakhala ala ismil isyarah. Idza dakhala ala ismil isyarah. Dan ini yang hanya disebutkan beliau. Jadi, saat yang kedua, idza dakhala ala dhamirin mabdu'in bil hamzah. Ini yang kedua, San. Apa yang kedua? Idza dakhala ala dhamirin mabdu'in bil hamzah. Jadi yang pertama apa, San? Idza dakhala ala ismil isyarah. Ya. Ismul isyarah di sini mau yang dia lil makan atau li ghairil makan. Beliau contohkan dengan yang lil makan. Ismul isyarah untuk menunjuk apa? Keterangan tempat. Yang jauh misalkan hauna, yang dekat hahuna, atau yang jauh apa? Hahunaka. Pokoknya hak tanbih ketika ditambahkan ismul isyarah dia tidak lagi bisa dituliskan. Jadi, artinya alifnya dihapus. Alif yang berada di akhir hak tanbih dihapus. Atau juga ketika hak tanbih masuk idza dakhala ala dhamirin mabdu'in bil hamzah. Kalau dia masuk kepada dhamir yang diawali dengan hamzah, macam ana, ha ana. Udah tulis ha ana. Tulisnya gimana? Ha ana. Ha ana. Terus ha antum gimana? Ha antum. Jadi ini alif ini bukan apa? Alif ini ya hamzahnya antum. Ini alif ini apa? Hamzahnya apa? Hamzahnya ana. Artinya kursinya apa? Kursinya ana sama kursinya apa? Hamzah di antum. Ya alifnya mana? Enggak lagi ditulis. Ya diucapkan ha ana, ha antum, tapi dia enggak dituliskan. Ini maksud dari perkataan Syekh. Kadzaka hattan bihi fihi qad urif. Kadzaka hattan bihi fihi qad urif. Kadzaka hadful alif. Tapi di sini hadful alifnya apa? Akhiran. Tahu maksudnya? Kadzaka hattan bihi fihi qad urif. Tadi hadful alif tadi. Fi mithli hadza ha huna. Ini beliau mencontohkan apa saat ketika masuk kepada apa? Ismul isyarah. Fi mithli hadza ha huna hadful alif. Semisal apa? Hadza ha huna. Jadi saja hadza ha huna. Ya kalau di kitab Qawaidul Imla itu sebenarnya ketika masuk kepada ismul isyarah itu mensyaratkan selama ismul isyarahnya itu apa tidak diawali dengan ta. Selama ismul isyarahnya Ustaz tidak diawali dengan apa? Dengan ta. Artinya kalau misalkan Ustaz ismul isyarah untuk muannas kan ada tihi kan, tihi kan ismul isyarah untuk muannas ya, untuk menunjuk objek tunggal perempuan itu kan ada 10. Kan diantaranya ada yang diawali dengan ta. Tihi. Nah ini kalau misalkan antum tambahkan ha'u tanbih gimana? Antum tulis atau enggak antum tulis? Ditulis. Hatihi. Nah, kalau antum tulis. Jadi kalau antum bikin tambahkan enggak apa-apa sih. Ya biar nanti antum kapan baca Qawaidul Imla enggak heran. Jadi tadi apa? Idza dakhala ala ismil isyarah wa lam yakun mabdu'an bitta. Itu aja. Walaysa mabdu'an bitta. Maksudnya ismil isyarahnya. Jadi apa hak tanbihnya idza dakhala ala ismil isyarah walaysa mabdu'an bitta. Walaysa mabdu'an bitta. Ini penting sih, Bro. Walaysa mabdu'an bitta ini termasuk penting. Artinya laysa mabdu'an bitta apa maksudnya laysa mabdu'an bitta? Ya tidak seperti tihi tadi. Karena kalau hati, bagaimana? Tulis. Jadi hati. Ini sudah ditulis. Jadi ditulis tadi walaysa ismul isyarah mabdu'an bitta. Nah, ini maksud dari perkataan beliau di bait 59. Kemudian saat kita lanjut maudhi kedua atau keadaan kedua, kapan alif itu dihapus di akhir kata? Itu di akhir kata ya anida. Harfun nida ya. Itu dihapus. Tamam, Ustaz. Kita sebutkan Ustaz, kapan dia dihapus? Ini Ustaz, alif di akhiran ya nida. Tadi kan alif di akhiran hak tanbih.
Ini alif yang dia apa? Di akhiran ya anida. Ini sebelum kita baca baitnya. Yang pertama saat idza dakhala ala alamin. Idza dakhala ala alamin mabdu'in bil hamzah. Idza dakhala ala alamin mabdu'in bil hamzah walam yujad fihi hadfun. Walam yujad fihi hadfun. Walam yujad fihi hadfun. Jadi antum lihat saat alif di akhiran kata ya an-nida ini dihapus apa? Kalau dia masuk kepada apa? Alam. Idza dakhala apa? Ala alamin mabdu'in bil hamzah, yang dia didahului dengan hamzah zat walam yujad fiha hadfun. Walam yujad fiha apa? Fi dzalikal alam hadf. Contoh ya Ahmad. Ya Ahmad, antum kalau antum tulis gimana ya Ahmad? Ya enggak antum tulis alif yang di ya unida enggak. Langsung disambungkan dia dengan apa? Dengan kalimat alam yang setelahnya. Ya Ahmad. Di Ahmad ada penghapusan enggak? Enggak ada. Kenapa dikasih walam yujad fihi hadfun tuh Mas? Karena nanti misalkan Adam itu awalannya hamzah enggak Adam? Iya. Tapi ada penghapus enggak? Tadi baru kita bahas. Ada yang dihapus kan? Sama alifnya. Enggak lagi ditulis. Dan kenapa? Ditulis hamzah yang pertamanya ala suratil mad. Ini kalau misalkan ya Adam gimana ya Adam? Ya tetap ditulis berarti. Ya Adam ya. Ya Adam. Sama Ustaz. Kenapa meskipun Adam ini alam mabdu' bil hamzah tapi yujad fihi hadfun? Nah, kita maksudkan di sini alladzi lam yujad fihi hadfun. Ahmad, Ibrahim. Tamam Ustaz ya? Nah, ini nanti apa? Alif dia unidanya enggak lagi dituliskan. Ibrahim ada penghapusan. Ada penghapusan berarti enggak? Ibrahim berarti ditulis alifnya. Mohon maaf. Ya Ahmad langsung. Ya Ahmad gimana ya Ahmad? Langsung. Ya udah langsung tulis lah. Tinggal tulis. Ya Ahmad. Ya Ayu. Ya Ayu. Enggak, itu nanti itu yang kedua. Ya Ya Ahmad. Ahmad. Langsung tulis. Ya Ahmad. Jadi ya-nya gimana? Udah tulis kayak gini ya. Maksudnya alifnya kan enggak ditulis lagi suratan enggak terus, tapi ada mat. Itu saat ini pertama. Yang kedua, idza dakhala ala kalimatin mabdu'in bil hamzah. Ini kenapa kita bedakan saat? Karena di alam tadi ada syarat, gitu saja. Karena di alam tadi ada syarat. Jadi ini sama sebenarnya. Intinya kalau ya nidanya kemasukan apa? Masuk kepada kalimat yang awalnya hamzah. Cuman ya kita bedakan di alam tadi kita tafsil, kita rinci apa? Karena di alam tadi walam yujad fi hadf, gitu saja. Tapi kalau di sini apa? Yang kedua, idza dakhala ala kalimatin mabdu'atin bil hamzah. Artinya kan gini saat ya nida itu kan berkaitan dengan apa? Munada setelahnya kan. Gampangannya kalau munadanya dia awali dengan hamzah, maka itu apa? Alif dia unidanya tidak lagi dituliskan. Tamam Ustaz ya? Nah, ini dia. Ini maksud dari perkataan Syekh fi mithli ya ahlu. Ya, ini contoh tadi saat yang dia bukan alam, yang dia bukan apa? Bukan alam. Tapi dia awalannya apa? Hamzah. Fi mithli ya ahlu wa ya ayyubu. Ayyub ini apa nih Ustaz? Termasuk yang dia alam dan tidak ada penghapusan di dalamnya. Wis. Ya ayyuha ini termasuk yang kedua. Kalimat yang awalannya apa? Hamzah, yang dia bukan alam. Ya ayyuha hadful alif matlubu. Ya, artinya apa? Dituntut untuk dihapus apa? Alifnya. Berapa menit dah? Udah kita cukupkan. Udah kita cukupkan ya. Ini bait berapa berarti? 57 nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi, kita selesaikan yang penghapusan alif di akhir. Ya ada setelah ma'al istifham. Oh udah terakhir ya? Terakhir ya? Oh iya, terakhir. Wa ma fil istifham ini terakhir. Karena ini selesai berarti terkait penghapusan alif. Kata Syekh, wa ma fil istifhami jarran wa ama qablal qasam alifuha lan turqama artinya lan tursama. Apa maksudnya saat ini?
maudhi yang ketiga berarti kan? Kapan alif yang berada di akhir kata itu dihapus? Itu alif yang ada di akhir ma al-istifhamiyah. Alif yang berada di akhir ma al-istifhamiyah. Ingat saja ma-nya kalau dia istifham. Kapan dihapus? Idza dakhala alaiha al-jar. Al-jar. Amilul jar itu ada dua. Harful jar sama al-ismul mudhaf. Jadi pokoknya al-jar. Al-jar sini mau dia harfun, mau dia isim. Isim itu maksudnya mudhaf. Paham Ustaz? Al-jarnya mau dia harful jar ataupun apa? Al-ismul mudhaf. Jadi misalkan begini Ustaz. Bima taktub. Kita tulisnya bima taktub. Anda misalkan bima taktubur risalah. Bima, antum tulisnya gimana? Bima. Bima tanpa alif. Tahu Ustaz? Tapi kan kita ucapkan alif ya kan? Bima taktub dituliskan enggak tulis. Ini alif yang apa di akhir apa? Ma al-istifhamiyah. Kalau dia kemasukan al-jar, kemasukan apa? Al-jar. Kemasukan al-jar mau dia jarun harfi atau jarun ismi yang dia mudhaf. Misalkan gini. Bimunasabatima taktubur risalah. Bimunasabatima. Coba ma al-istifhamiyahnya antum lihat. Dia majrur dengan apa? Bukan dengan harful jar kan? Dengan apa? Dengan mudhaf. Ya kan? Bimunasabatima. Jadi gimana antum tulis bimunasabatima? Udah sambungkan semua. Bimuna mana bimuqtadama bimunasabatima atau biasanya kalau di kitab tuliskan bimuqtadama bimunasabatima taf'al hadza. Ini kita bilang limunasabatima. Ini ma-nya ma al-istifhamiyah alifnya dihapus, tidak lagi dituliskan meskipun diucapkan. Yang terakhir Ustaz, itu alif di akhiran kata ama. Alif yang di akhiran kata ama kalau dia diucapkan sebelum qasam. Ini yang terakhir Ustaz. Ama apa? Idza dzukira qabla al-qasam. Jadi biasanya dalam uslub qasam kan wallahi. Nah, itu Arab mengucapkan apa? Ama sebelumnya. Ama wallahi. Itu enggak dituliskan. Maka nanti terus gimana? Ama. Padahal dia apa? Seharusnya ama. Kita ucapkannya apa? Ada alif tapi alifnya enggak dituliskan. Kalau dia diucapkan sebelum apa? Al-qasam. Jadi kata Syekh, wa ma fil istifhami jarran. Itu alif di ma. Alif di akhiran ma. Wa ma fil istifhami jarran. Ketika dia majrur Ustaz ya, ketika dia apa? Majrur, entah itu biharfil jar ataupun bil ismil mudhaf. Wa ama qablal qasam. Ini wa ama qablal qasam. Wa ama alif di akhiran kata ama idza dzukira qablal qasam alifuha lan turqama lan tursama. Jadi ini terakhir. Ya ala kulal ini akhir bait yang menyebutkan apa? Penghapusan alif ketika berada di akhir. Berarti selesai dari penghapusan alif. Baik itu awalan, wasatan ataupun juga apa? Akhiran. Kita cukupkan, kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tinggal penghapusan nun dan juga penghapusan waw. Jadi insyaallah taala.